Mungkin kita beralih ke judul saja. Tuhan Yesus berdoa pada Tuhan. Ya, berarti Yesus Kristus memiliki Tuhan. Ya, karena dia berdoa kepada Tuhannya. Ya, dalam bahasa asli Yesus disebut Kurios Yesus, artinya Tuhan. Ketika kita sebutkan Yesus Tuhan, bukan berarti meremehkan, tetapi menghargai dia. Dia ada otoritas, tetapi otoritas itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya bacakan ya pada 1 Korintus pasal 15 ya. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-26 dan meloncat ke 28. Ya. Tapi ini Alkitab terjemahan dunia baru ya ini. Ya. Tahun berapa? Tahun 2013. Ya, saya bacakan. Ya, saya tidak perlu tampilkan tapi saya bacakan saja. Musuh yang terakhir yang akan dilenyapkannya adalah kematian. Artinya di sini, ya, musuh terakhir, maksudnya di sini, ya, pekerjaan yang mulia yang pernah ada pada Yesus Kristus, ya tidak dapat dipisahkan dengan otoritas Allah, ya, pada saat dia disebutkan dalam Bible mati dan dinaikkan. Lalu pada ayat yang ke-28, sebaliknya, setelah semuanya dibuat tunduk kepadanya, Putra sendiri akan tunduk kepada Allah yang membuat semuanya tunduk kepadanya. Sehingga Allah akan menjadi satu-satunya penguasa atas semuanya. Jadi di sini, ayat 28 ini dari 1 Korintus pasal 15 ini, ada 3 hal yang saya garis bawahi. Pertama, Yesus tunduk kepada Allah. Dan kedua, segala sesuatu yang dikerjakan Yesus itu adalah ya berasal dari Allah. Maksudnya kemampuannya, bahkan firman yang keluar dari mulutnya itu berasal dari Allah lewat Roh Kudus atau malaikat Jibril. Lalu yang ketiga, yang paling saya perhatiin di sini yang paling terakhir ini, kalimat paling terakhir, sehingga Allah akan menjadi satu-satunya penguasa atas semuanya. Jadi satu-satunya penguasa atas semuanya yaitu Allah, ya, bukan 2 apalagi 3, tapi satu-satunya Allah. Ya, kalau toh Yesus itu disebut utusan, ya benar, memang dia utusan. Karena Nabi itu adalah utusan. Iya. Iya. Benar, oke. Standby, lanjut. Ya, jadi kalau dalam konsep berpikir kita bahwa Tuhan ini adalah transenden dan imanen gitu ya. Artinya sebentar. Apakah suara saya tadi kedengaran? Soalnya saya terdengar. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Ya Pak Dance, jadi dalam konsep berpikir kita bahwa Tuhan itu haruslah transenden dan imanen gitu ya. Artinya memang dia berbeda dengan makhluknya. Yang kedua, dia harus maha kuasa gitu ya, maha kuasa. Makanya dalam konsep Islam barangkali ketika Allah ini menghendaki sesuatu ya, idza arada syai'an fayaqul lahu kun fayakun. Jadi tinggal mengatakan jadilah maka jadilah. Itu bukti kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah atau Tuhan gitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus ini berdoa, itu menunjukkan kelemahannya, bahwa dia tidak mampu mewujudkan kehendaknya, sehingga dia meminta kepada pihak lain gitu. Itu jelas, clear bahwa dia itu adalah makhluk kalau dia itu berdoa gitu ya. Gitu. Jadi ya konsep Tuhannya itu kan harus dikukuhkan dulu tuh, gitu ya. Begitu. Kalau berbicara tentang kekuasaan ya, itu di channel YouTubeku itu Subandite Sukoco sudah dibahas itu. Jadi gini, Yesus itu satu-satunya Tuhan yang berdoa itu. Jadi dia nanti boleh mampir ke sana, ketik Subandite Sukoco YouTube, cari satu-satunya Tuhan yang berdoa itu Yesus gitu. Itu menunjukkan bahwa
Tuhan itu tidak selalu merujuk kepada alif lam lam ha atau YHWH gitu. Itu Tuhan yang Tuhan maksudnya. Terus membahas tentang kuasa itu memang paling enak itu dengan Pendeta Erastus Sabdono. Itu enak sekali. Cuman kan beliau juga kan ditentang oleh banyak kekristenan ya. Jadi begini, nanti Pak Dance tolong bantu, saya lagi repot ini. Itu yang gini Pak Dance, segala kuasa di langit dan bumi telah diberikan kepadaku gitu. Jadi kekuasaan yang dimiliki Yesus itu kekuasaan yang diberikan, bukan milik dia secara secara independen, enggak begitu. Makanya benar kata Mas tadi, ada kuasa di atas dia yaitu Bapa itu. Ya, dan kekuasaan itu diamanahkan kepada Yesus, diberikan. Nah, kalau nggak diberi ya nggak punya kuasa dia. Begitu juga nanti ke penghakiman itu yang sudah aku bahas tentang penghakiman. Kenapa Yesus menghakimi? Karena diberikan amanat. Jadi hakim sesungguhnya itu adalah ya Bapa itu sendiri gitu loh. Jadi kalau dengan Pendeta Erastus Sabdono enak ngobrolin, tapi untuk teman-teman kita yang Kristen yang masih close mind itu memang agak sulit ya. Mereka kira itu benar-benar kekuasaan independen yang dimiliki Yesus, padahal itu kekuasaan yang diberikan dengan sebuah pernyataan, gue lupa itu ayatnya, nanti Pak Dante bisa bantu, telah diberikan kepadaku kuasa di langit dan di bumi gitu. Jadi diberikan, sama dengan bangkit. Yesus itu nggak bangkit sendiri loh. Kemarin diskusi lama ya sambil guyon karena juga teman lama sama Nabi ya, Nabi Luka. Dia lupa bahwa Yesus itu tidak bangkit sendiri, dia dibangkitkan gitu loh. Lah kalau dia nggak dibangkitkan berarti kan tidak bangkit gitu. Kalau kita paham duduk permasalahannya seperti itu, artinya ya dia tidak absolut. Yang tidak absolut itu ya jelas bukan alif lam lam ha atau bukan YHWH. Kira-kira begitu saudaraku, monggo dilanjut. Ya, aku Kristen, silakan naik. Ya Pak Agus ya, tadi jadi kalau di dalam ilmu akidah itu disebutnya ada sifat, ada arot gitu ya. Jadi kalau sifat itu memang melekat pada zatnya gitu ya. Sehingga Allah itu sifat ma'aninya adalah maha kuasa, kudroh, dia melekat pada zatnya gitu ya. Nah sementara kepada makhluk itu arot sifatnya, yang tadi diberikan, Betul. ditempelkan sifatnya itu. Nah, ini penting kalau umat Islam memahami ilmu akidah itu ya, apa itu sifat, apa itu arot gitu ya. Itu biasanya itu bahasan menu-menu anak pondokan itu. Kalau kita yang anak jalanan, yang penting substansinya ngerti gitu. Tapi nggak apa-apa, kita saling mengisi di sini ya. Kalau pendekatan anak-anak pondok memang begitu, lebih halus gitu ya. Kalau kita yang di jalan. Ya, Gus. Ya, jadi saya ini kadang-kadang berpikirnya begini. Sedangkan kita saja, kita yang ada dari pondok itu harus memahami itu. Apa itu sifat ma'ani ya, sifat yang diberikan gitu. Bahkan antara sifat dengan yang disifati pun nggak usah sekolah tinggi atau mondok ya. Antara sifat dengan yang disifati, antara perkataan dengan yang berkata itu berbeda gitu. Tapi kenapa teman-teman kita ini terjadi salah berpikir atau tersesat? Karena mereka memahami filosofi atau perumpamaan atau metafora dengan cara itu adalah perkataan yang harfiah. Contoh, ada mulanya firman bersama Allah dan firman adalah Allah. Kalau dipikir-pikir kan ini sebuah perkataan yang tidak bisa diterima secara harfiah saja gitu. Filosofi dari seorang filsuf. Aku di dalam Gus Betik dan saya adalah satu. Itu sebuah filosofi di mana mengandung makna tersembunyi yang harus digali. Nah, tapi yang menjadi asbab teman-teman kita Kristen tidak bisa membedakan antara yang berkata dengan yang dengan perkataan, antara yang diutus dengan yang mengutus, yang memberi kekuasaan dan yang diberi kekuasaan. Mereka tidak bisa bedakan itu, Gus. Sementara kita di pondok itu diajarkan itu logika. Jadi ada saya kemarin sebelum saya selesai mengambil jurusan Nahwu Sorof di kampus saya, itu guru saya melakukan kita berpisah itu karena setelah selesai
materi kuliah saya itu beliau mengatakan menyampaikan suatu kaidah ilmu yang luar biasa dari para ulama. Kata ulama itu ada beberapa hal yang harus dijaga agar kita ini tetap menjadi manusia. Salah satunya di antara ketiga yang harus dijaga itu adalah ada nasab, kemudian ada akal yang harus dijaga. Nah, ini supaya kita bisa jadi manusia nih begini. Jadi akal itu harus dijaga. Antara manusia dengan Tuhan itu harus mengerti ada perbedaannya. Kalau sudah dia manusia tapi dikatakan Tuhan, maka sudah gagal sudah definisi itu. Sama antara perkataan dengan yang berkata, ya harus ada perbedaannya. Kalau sama saja, kenapa harus menggunakan dua kata itu gitu? Maka dalam Islam juga kita lihat, bahkan ada beberapa kata yang kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sama. Padahal kalau kita belajar, beginilah sangat konkretnya Islam secara pengajaran. Definisi yang digunakan Allah saja itu seperti istilah lafaz mustarak misalnya. Itu pun penekanannya berbeda, kayak milah dan din. Terdengar sama untuk terjemahan agama, tapi kalau ditelusuri antara agama, din dan milah itu memiliki penekanan-penekanan yang berbeda. Jadi Masya Allah ya, kalau Islam itu kita wajib memahami etimologi, terminologi, dan aksiologi. Tapi dalam iman Kristiani, ketika teman-teman kita menjelaskan anak Allah, apa arti anak Allah untuk Yesus? Sampai sekarang ya, saya belum bisa menemukan jawaban yang konkret terkait apa definisi anak Allah dan sandarannya kemana. Jawabannya sandarannya dari mana? Yang diurapi. Apa definisi diurapi secara betul-betul sesuai dengan pemahaman menggunakan definisi etimologi, terminologi, dan juga aksiologinya. Saya tidak dapat itu. Jadi bagaimana kadang-kadang kita Gus, kita selama ini disibukkan dengan mengajarkan mereka cara bertanya terkadang Gus. Hanya orang melihat Unirifan ini kayaknya hebat kali. Enggak, bukan saya yang hebat dalam Kristen, tapi teman kita aja dari kalangan non-muslim yang terlalu di bawah cara berpikirnya gitu. Seperti itu. Bahasa kerennya terlalu ya gitulah. Ya. Betul ya apa yang disampaikan oleh Unirifa. Yesus pernah mengungkapkan aku dan Bapa adalah satu. Itu ada beberapa pengertian. Satu artinya ada satu komando, ada satu perintah dari Allah, dari Bapa kepada anaknya. Kedua, ya, makna Bapa dan anak. Bapa itu sumber segala sesuatu dan anak memiliki hak untuk menghormati Bapa. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak hanya untuk memuliakan Bapa. Lalu ketiga, mengandung pengertian bahwa Yesus adalah perantara antara umat dan Allah pada zaman itu, yaitu terjadi pada zaman itu. Nah, kalau saya perhatiin ya, Matius pasal 21 ayatnya yang ke-9, ya saya comparekan ya terjemahan lain dengan terjemahan dunia baru, saya temukan di sini Yesus bukan hanya berdoa kepada Tuhan, tetapi Yesus didoakan. Nah, sebaiknya saya bacakan ya. Matius 21 ayat 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud. Kata Hosana itu sama dengan sholawat. Hosana artinya berilah keselamatan. Jadi di sini diartikan berilah keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud? Itu anak Daud itu adalah Yesus. Berilah keselamatan bagi Yesus. Jadi ini orang banyak mendoakan Yesus agar diselamatkan. Lalu kalimat berikutnya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhannya. Hosana di tempat yang mati. Kalau saya bandingkan dengan terjemahan dunia baru ini ya, terbitan tahun 2013 ini lebih ya berarah pada bahasa asli Yunani. Saya bacakan Matius pasal 21 ayat 9. Selain itu orang-orang berjalan di depan dan di belakang. Nah, Yesus. Nah, orang-orang di depan dan di belakang Yesus ya berseru, tolonglah selamatkan putra Daud. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Yehuwa, Allah yang ada di tempat tertinggi.
tolong selamatkan dia. Jadi di sini ada dua seruan doa, ya, yang mengkhususkan bahwa Yesus didoakan supaya memiliki keselamatan. Yang pertama saya garis bawahi dengan kata ini, tolong selamatkan putra Daud. Jadi putra Daud itu siapa? Yesus. Jadi ada seruan untuk diselamatkan, agar diselamatkan oleh Allah. Yang paling terakhir, tolong selamatkan dia. Jadi dia ulangi lagi. Jadi hal ini bukan hanya Yesus berdoa kepada Tuhannya, tetapi orang banyak juga berdoa agar Yesus diselamatkan. Nah, orang banyak ini berdoa kepada Allah. Kenapa mereka berdoa? Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah manusia yang terbatas. Kenapa? Karena dia adalah utusan Allah, dia adalah nabi. Ya. Tidak ada nabi di dunia ini sempurna. Ya, hanyalah manusia yang diurapi oleh Allah menjadi perantara antara jemaat dan Allah. Itulah sebabnya orang banyak mendoakan agar Yesus diberkati. Oke, lanjut, standby. Memang kalau kita compare ya antara terjemahan Indonesia Baru punya saudara kita dari Kristen Saksi Yehova dengan Kristen Mainstream yang itu produk dari Salemba, itu beda memang ya. Inilah yang pernah kita diskusikan kemarin ya, bagaimana terjemahan itu juga bisa bermasalah gitu ya. Karena jelas, coba kalau kita compare, ini yang aku baca produk Salemba ya, begini. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, ini masih tidak jelek, kalau kata orang Jawa kurang jelek. Tapi kalau kita bandingkan dengan terbitan Dunia Baru, teman kita dari Saksi Yehova, itu langsung jelek dia. Begini, mengenai kumpulan orang itu, mereka yang pergi mendahului dia dan mereka yang mengikuti terus berseru, selamatkanlah kiranya putra Daud. Nah, jadi lebih jelas di sini. Hosananya sudah ditranslate ya. Selamatkanlah kiranya putra Daud ya. Diberkatilah dia yang datang dengan nama Yehuwa. Selamatkanlah kiranya dia, oh engkau di tempat tertinggi di atas. Jadi kumpulan orang-orang itu minta kepada Yehuwa supaya putra Daud ini diselamatkan. Jadi memang lebih clear terjemahan dari Injil produk dari saudara kita Saksi Yehova ya. Dan ini memang tidak dicetak di Indonesia, mereka mencetaknya antara Amerika dan Jepang. Itu komentar dari saya, monggo dilanjut. Iya. Jadi putra Daud itu kan julukan Yesus ya. Ya, Itu jelas. ya, betul. Betul. Oke, silakan lanjut. Itu tentang kata diurapi ya, diurapi itu kan sudah bahasa Indonesia itu ya. Itu kan masih apa istilahnya, bahasanya itu asing ya di telinga orang Indonesia. Itu apa itu diurapi itu? Sementara kalau saya lihat ya di dalam asli katanya itu kan almasih ya, almasih itu kan dari masaha ya, yang mengusap gitu. Iya. Sehingga Artinya ya, kalau dalam perjanjian lama, pada saat seorang yang berpotensi dilantik untuk menjadi raja, maka dia diusap dengan minyak. Ketika dia diusap dengan minyak, itu yang disebut diurapi. Nah, pada saat dia diurapi, dia dikuasai oleh roh dari Allah. Demikian juga Yesus. Pada saat dia dibaptis, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, segala sesuatu eksistensi, baik tindakan dan pikiran, itu berasal atau ilham Roh Kudus yang menguasai dia. Misalnya Yesus berbicara begini, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Akulah yang awal dan yang akhir. Dan dia menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit. Itu adalah otoritas ya, yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Jadi baik perbuatan maupun perkataan itu gerakan yang menguasai dia. Siapa yang menguasai dia? Yakni Roh Kudus yang diutus oleh Bapa ya kepada Yesus. Jadi di dalam diri Yesus itu bukan demi natur pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus dengan Allah, tetapi demi natur ya kemanusiaan Yesus dengan yang diutus oleh Allah, yakni Roh Kudus
yang dalam Al-Quran kita dengan jelas percaya bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat, ya. Gitu, Serbai, silakan lanjut. Ya, maksud saya Karena jadi saya gini Pak, saya kalau ngomong harus tuntas, ya, Oh, iya, supaya iya. banyak yang mendapatkan edukasi. Iya. Jadi maksud saya ini sangat dimungkinkan ada kesalahan penerjemahan gitu ya. Jadi harusnya diusapi terjemahannya itu gitu ya. Tapi jadi diurapi gitu. Ada nggak kemungkinan itu pada? Saya sementara menunggu ya Kristen untuk naik, pendeta, Oh iya. ya pemimpin umat, supaya diskusi kita fair gitu. Cuman dari tadi ya nggak ada. Cuman si Yohanes dia itu seorang pendeta ya, namun dia sudah turun. Ya, tapi gak apa-apa. Saya yakin kok ini ada 129 mata memandang ya. Karena saya ini banyak teman ya pada TikTok dari channel saya ini banyak orang Kristen, jadi mereka pasti dibawa nyimak. Ayo Kristen naik, silakan. Pendeta lebih baik kita diskusi. Ya, channel saya ini sangat welcome. Anda menarasikan ya doktrin atau kepercayaan silakan, kami tidak ya membantah dalam arti kami tidak menerima. Anda tetap ya pegang ya doktrin Anda, kami pegang doktrin kami. Oke, silakan naik kalau ada yang ingin naik, silakan, khusus para pendeta dan umat Kristen. Ngeri dia hotel nama Uniriva. Apalagi ada Gus Petik di sini. Raja. Ini ada tamu kita dua ini yang naik. Kita sapa dulu ya. Oh, Uniriva. Mudah-mudahan ini adalah Oden. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, Bang. Jadi, Oh, ya, Oke, ada lagi yang satu ini yang naik ya. Toko Mentari. Assalamualaikum Toko Mentari. Salam. Toko Mentari. Halo. Halo, Pak Dance. Ah, siap. Oke. Apa yang Anda ingin sampaikan? Silakan. Di sini ada para ustadz ya. Apakah Anda ingin menyampaikan doktrin Anda atau Anda ingin bertanya? Silakan. Welcome. Yang Oke. FPT ya. Saya ingin membahas tema ya tentang ketuhanan Yesus berarti ya temanya. Ya. Oke. Saya sudah pernah menjelaskan Tritunggal di banyak komal tuh, di banyak. Saya sudah pernah menjelaskan Tritunggal. Tapi sebagai kata pembukaan, saya akan jelaskan lagi di sini ya, karena penontonnya juga berbeda kan. Kita di sini kan untuk penonton sebenarnya. Oke, kata pembukaan saya akan menjelaskan Tritunggal dulu ya. Silakan. Oke. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab tuh. Kata Tritunggal itu rumusan atau sebutan untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang dirumuskan di abad keempat. Dan di situ juga orang bilang kalau Yesus dilantik jadi Tuhan di abad keempat. Padahal kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada di Alkitab. Itu yang dirumuskan menjadi Tritunggal. Sekarang saya akan menjelaskan Tritunggal. Itu ada di mana, Pak? Ada di mana? Bapak, Putra. Ada kan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Oh, itu versi lain itu. Itu tidak kena. Tapi tidak apa-apa. Lanjut dulu. Kami akan merespon balik ini. Ya, silakan. Lanjut dulu. Oke, terima kasih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Pak Allah, Putra itu Yesus atau Firman Allah, dan Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang disebut Tritunggal itu Allah, Firman Allah, dan Roh Allah yang adalah satu. Bukan Allah orang Kristen ada tiga ya. Sekarang saya mau jelaskan. Segala sesuatu ini diciptakan. Hanya Allah yang tidak diciptakan. Sekarang, apakah firman Allah dan roh Allah itu diciptakan? Firman Allah dan roh Allah itu tidak diciptakan. Karena kalau firman Allah diciptakan, itu berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki firman. Dan kalau roh Allah diciptakan, itu berarti ada saat di mana Allah tidak memiliki roh.
Jadi firman Allah dan roh Allah itu tidak diciptakan. Sekarang premis pertama hanya Allah yang tidak diciptakan. Tapi premis kedua, firman Allah dan roh Allah juga tidak diciptakan. Itu berarti firman Allah dan roh Allah ada di dalam Allah bersama-sama dengan Allah. Itu pengertian Tritunggal, bukan 3. Terus di Yohanes 14, di Yohanes 1 ayat 14 disitu dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Yesus adalah firman Allah dan roh Allah. Di dalam Injil Matius disebut dia berasal dari Roh Kudus. Jadi Yesus adalah firman Allah dan roh Allah yang menjadi manusia. Itu dulu baru kita akan masuk diskusi. Silakan. Terima kasih ya. Saya juga akan menanggapi, tetapi saya sebagai host ya tidak baik saya ambil alih karena ini ada banyak guru-guru saya ya. Oke, siapa yang mau menanggapi? Unirifa, Subandi, tukang daging atau Abdul Laga? Silakan. Saya nanti. Silakan lanjut dulu. Silakan. Sesuatu yang menarik, pernyataan jujur dari saudaraku Toko Mentari bahwa Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Pertanyaannya dari mana itu? Dari mana Mas? Tritunggal itu. Rumusan itu dari mana datangnya? Konsili Nisea di abad keempat. Iya. Siapa yang menelurkan rumusan itu siapa? Kan ada sosok toh. Bapak gereja mula-mula, ya oke, sosok misalnya si A, terus kenapa? Itu Manusia yang menyerumuskan manusia. Loh lah iya Mas, manusia kan ya punya nama toh. Iya, maksudnya untuk apa saya tahu namanya? Saya udah pernah baca itu semua, cuma saya kan nggak hafal. Ada keterbatasan IQ manusia kan. Tinggal klik Google aja. Jangan nanya begitu dong, Pak. Ya wis. Google aja. Ya wis, manut Mas, manut aku harus sampean. Oke. Kenapa Bapak pakai ya sesuatu yang tidak ada di luar Alkitab? Itu utamanya kalau Bapak mau jujur berarti Bapak beragama dengan dogma. Ya nggak apa-apa, itu pilihan kok. Tapi harus diakui. Karena itu tidak ada dalam Alkitab. Kalau tidak ada dalam Alkitab, kita masuk dalam keimanan kita, itu namanya dogma. Dan itu boleh-boleh saja. Silahkan Pak. Itu dulu dari saya, monggo yang lain. Oke. Sebaiknya saya langsung menanggapi. Pertama-tama saya tanggapi, Anda katakan bahwa ruh itu bukan ciptaan Allah. Mari kita melihat Mazmur pasal 104 ayat 4. Saya baca dulu ya dalam bahasa Inggris ya. King James Version. Sesuai itu saya terjemahkan lewat Alkitab Dunia Baru. Who make his angel spirit? Nah, sebelum ke Alkitab Dunia Baru, who make his angel spirit? Yang membuat malaikat sebagai roh, his minister dan sebagai hambanya. Oke? Nah, mari kita baca pada Mazmur ya 104 ayat 4 ya. Sama, tetapi ini terjemahan Dunia Baru yang diterbitkan tahun, saya lihat dulu di sini ya, tahun 2013. Oke, jika Anda ingin cek ya silakan Anda pada beli Alkitabnya. Saya baca ya, mulai dari ayatnya keempat ya. Mazmur 104 ayat 4. Dia membuat para malaikatnya menjadi makhluk roh. Ya. Jadi di sini makhluk roh. Oke? Yang kuat hamba-hambanya. Oke. Nah, saya juga menanggapi ya tentang ungkapan Anda. Pergilah jadikanlah segala bangsa itu boleh baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, walaupun saya ya ikuti narasi Anda, saya tidak membantah ini, tetapi ada beberapa pakar mengungkapkan, termasuk Rita Wahyu, Robert Befang, dan salah satu organisasi internasional United Pentecost Church, ya, mengungkapkan ini adalah ayat sisipan. Tetapi sekali lagi saya tidak membantah kepercayaan Anda, apakah sisipan atau benar, itu terserah Anda. Tetapi dengan jelas itu adalah perintah membaptis. Saya yakin pada saat ya
Yesus mengungkapkan ini, kalau memang itu betul dari dia, ya dia katakan pergilah jadikan segala bangsa itu berikutan baptis kalau mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Rasul Petrus pasti ada pada saat itu. Salah satu saksi pada saat dia naik ke surga, Rasul Petrus sekali lagi saya tekankan sebagai saksi mendengarkan komando itu. Apa komando itu? Menyuruh murid-muridnya, ya, belum kepada segala bangsa, menyuruh murid-muridnya membaptis pakai nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Apakah para rasul menggunakan pembaptisan itu dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus? Tidak, tetapi beberapa rasul menyangkal mereka hanya membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalau toh para rasul membantah, saya juga harus ikuti apa yang dilakukan para rasul, karena para rasul itu pada saat Yesus naik ke surga, para rasul itu dikuasai oleh roh dari Allah. Jadi ada fenomenal yang tidak bisa dibantah apa yang dilakukan oleh para rasul. Saudara-saudaraku, masih kita melihat kisah para rasul pasalnya yang ke 2 ayatnya yang 38. Saya tidak mau tanpa data, tetapi saya langsung merujuk pada data. Ya, kisah para rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kata Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu mari kita melihat para rasul punya cara. Ya, kisah para rasul pasal yang ke-10 ini adalah praktika pembaptisan, ya, yang kemungkinan, ya, ini tinggal kedua kali pembaptisan pada saat itu. Sebelum itu ada, ya sudah banyak yang dibaptis. Kisah para rasul pasal 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Rasul Petrus membantah, ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Apakah hanya Rasul Petrus membantah? Tidak, tetapi Rasul Paulus juga membantah Bapa, Putra, Roh Kudus. Mari kita melihat kisah para rasul pasal 19 ayatnya yang ke-5. Oke, kita langsung baca. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dikonformasikan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu yang kamu lakukanlah dalam nama Yesus Kristus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Bapa. Artinya penyebutan dalam nama Yesus. Yesus sebagai perantara. Yesus sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Nah, saya tambahkan di sini. Sesembahan arah doa adalah Allah, tetapi perantara adalah Yesus. Lalu juga, ya, betul kata Anda bahwa tidak ada Tritunggal. Ya, betul. Mari kita melihat 1 Yohanes pasal 5, ya. Dalam bahasa asli, ya, di sini disebutkan ayat ke-7. Holte pres sin oi mar tu puntes. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ya, di sini disebutkan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Firman dan Roh Kudus. Tetapi pada bahasa asli itu tidak ada, ya, sama sekali tidak ada. Saya pernah baca dalam bahasa Inggris, ada, tidak ada. Saya baca dalam bahasa Jerman dan bahasa Perancis, tidak ada juga. Nah, dari mana? Dari mana? Nah, ini pertanyaannya. Oke, kesimpulannya bahwa sesungguhnya kalau toh dipaksakan Tritunggal, artinya adalah Allah satu-satunya, satu Allah. Tetapi dia menyatakan dalam 3 manifestasi. Pertama, Allah sang pencipta itu, ya, menyatakan diri sebagai Bapa, menciptakan segala sesuatu. Dan kedua, dia adalah Allah yang sama itu memberikan firman kepada Yesus diantar oleh Roh Kudus. Dan pernyataan yang ketiga, Allah menurunkan Roh Kudus kepada umat manusia. Nah, ini adalah manifestasi. Kalau kita berbicara manifestasi, bukan cuma 3, berjuta-juta manifestasi Allah itu. Tetapi, ya, beratus-ratus juta, bermiliar-miliar juta manifestasi Allah. Namun hanya satu sesembahan, hanya satu Allah. Ya, oke, demikian narasi saya. Mungkin kepanjangan. Saya sebagai host sebetulnya tidak melibatkan diri, tetapi terpanggil
untuk menyatakan kebenaran agar banyak yang diedukasi. Stand by Unirifa. Silakan.